yang mengkaji atau belajar atau membaca atau mendengarkan kitab Al-Jami'us Shaghir yang memuat tentang hadits Rasul mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Allahumma amin. Dan jangan lupa hafalannya dipersiapkan untuk sorokan besok pagi, dipersiapkan mulai sekarang biar lancar ya. Jadi Al-Qur'annya kita berhasil bisa hafal dan hadisnya juga kita mendapatkan. Yang kedua-duanya adalah induk dari segala hukum di dalam agama Islam ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 53 hadisnya 885. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada nalikane nemu sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh nemu ukuroban aqraban ing kala jemping Scorpio. Nah cara Tagusari piting. Wa utawi ahad iku yusolli salat sapa ahad ya fal yaqtul mongko becik mateni sapa ahad ha ing ukroban binalihi kelawan sandale ahad al yusra kang kiwa. Masyaallah. Jadi sampai bagaimana cara menghadapi gangguan dalam sholat yang cukup membahayakan dan bagaimana cara mengatasinya, ini oleh Rasulullah sudah diajarkan. Bayangkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kamu menemukan kolojengking apa? Ya kalau jengking bodoh menemukan kalau jengking ketika sedang sholat, maka lebih baik dia membunuhnya dengan sandal kiri, dengan sandalnya yang kiri ya, yang kanan. Itu semua ada artinya itu, dan ada manfaat dan mandorotnya. Jadi apabila di antara kita sedang sholat, kemudian ada gangguan datang, baik kalau jengking apa ulo ya, kemudian menghampiri kita disuruh membunuhnya, mematikannya dengan sandal kiri. Tekel kowe dikopro karo Kang Deni remuk kae, tekel WC kae. Lha wong karo wayu gede ngene kok diblekake ngene, mbok ulone mbok kena ora kae. Ulone ora kena tapi tekele ajur. Tapi ora apa-apa daripada kowe gah. Mending yang penting berbuat ya. Berbuat yang penting. Jadi ketika kita menemukan kalau jengking atau gangguan apapun atau ular ketika sedang sholat, agar kita tidak terancam, maka kita dibolehkan membunuh atau mematikan lah bahasanya lah. Coba membunuh ke wong. Dan juga mematikannya dengan sandal kiri, keperuk, cediet. Jadi memang ini hewan-hewan yang harus diamankan ya, biar tidak mengganggu kita. Ular, kalau jengking, terus apa menaiknya? Ada 5 apa berapa ini? Hewan yang harus dimatikan, harus diamankan gitu. Ulo, kalau jengking, terus apa naik? Cicak, tikus masuk berapa? Tikus. Nah semut malah ora oleh semut dibuat ini malah ora oleh semut. Kemudian diobong, yang sifatnya membahayakan. Ngono
Untuk ular ini tidak apa-apa, itu ketika dia masuk ke area kita itu dia berarti ingin mati. Memang begitu. Jadi tidak salah kita ya. Ular yang masuk ke area kita itu berarti dia ingin minta dimatikan. Dia sudah jenuh hidup di dunia, gitu loh. Jadi kita tidak salah. Kadang orang-orang yang berpaham aneh itu kan, wah jangan, ular itu jangan. Ular itu dia membawa apa itu tanda-tanda. Bahkan semua kan takut dengan ular kan, dianggapnya ular itu kan termasuk makhluk gaib kan, makhluk gaib. Malah aku tahu dijajahi karo Ustaz Suyuti. Kowe nak weruh ula, nah untuk membedakan bagaimana cara membedakan apakah ular itu ular nyata atau ular gaib kan. Itu caranya begini. Kamu ambil garam. Gue nak gue menghadapi ular gaib pakai kan. Kamu ambil garam, kemudian bacakan salamun qawlam mir Ibrahim berapa kali, terus ditebarkan. Kalau dia itu lari langsung, itu berarti gaib atau hilang ya. Tapi kalau diajak malah biasanya nak ulah asli malah tongok-tongok. Di sebari uyang malah tongok-tongok ini. Ya, itu malah asli itu. Nah, nak gaib dia langsung hilang, langsung lari lah. Kemudian bagaimana cara membedakannya? Ada lagi itu. Ini dari guru Torekot ini, nah Ma'ruf ya. Cara membedakan apakah ular itu nyata atau ular itu jadi-jadian. Kita harus melihat bagaimana agar ular itu mangap atau melet ya. Ketika ular itu melet, kamu harus amati itu lidahnya. Lidahnya itu bercabang atau satu. Nah ini loh. Kalau ular asli itu bercabang. Nana ular kok ilatnya jitok. Wah ini jadi. Ini ular jadi-jadian ini. Nah, ini cara membedakannya. Makanya harus jelilah. Santri harus jeli. Menghadapi seperti itu tidak usah bingung. Lalu bagaimana cara menghadapi genderuwo atau hantu atau apa itu? Atau sundel bolong ya, sundel bolong. Untuk sekarang kan namanya apa itu? Namanya itu sundel bolong apa jenenge? Kuntilanak atau kuntilanak ya. Sing gegere bolong. Oh iya, jan anu gila nih ya. Mana filmnya bayangkan ya. Dia wanita cantik, berbaju putih, jubah, panjang rambutnya. Masa ngene iki, tuku bakso didoli. Sama kok diombe entek. Meneh, apa entek meneh. Jebule kene bolong blabar tuku ya. Kurang ajar. Lah sing dodol ya bingung akhirnya melayu tuh ya. Lah bagaimana cara menghadapi seperti itu misalkan tempat kita, rumah kita, mlane cah pondok kok wedi hujan sawah. Ada seperti itu ya sudahlah. Kalau kamu ada air ya ambil air, sudah siram saja 2 jerut ora ini, kok hilang. Diwacoke ayat kursi apa diwacoke selawat ngono. Lah nek ora ana ngono dijubuke kerikil utawa apa ngono sak nyandake bismillah ya Allahu akbar. Bualangke ngono. Aja kowe sing mlayu. Ora langsung jupukno apa bualangno ngono bismillah ya Allahu akbar kan dia itu kan melempar setan itu kan. Dalam jumroh itu. Nah itu insyaallah hilang. Lah prinsipnya loh kita itu kan tidak boleh mengusir makhluk halus. Nah kalau itu di tanah mereka ya kita salah. Kalau di tanah kita, rumah kita yang membangun, kemudian tanah ya nyewong atau tuku majeki lah. Ya kita tidak salah mengusir itu. Dia itu ora bayar pajak, ora bayar malah nomplok kok ganggu lah, makanya itu prinsipnya ya. Itu secara hukum kita tidak salah. Makanya tidak usah takut-takut. Wah, jangan diusir kan biasanya kan orang-orang kejawen tuh. Jangan dikeras itu anu setan itu juga seperti kita ya. Dia ya juga ingin hidup bahagia masa ngono ya. Yang jelas dalam Al-Qur'an setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Ya sudah lah. Tidak usah repot-repot. Lah orang ganggu ya ora lah. Utawa toleransi utawa welas asih. Toleransi karo setan.
Tapi nek ganggu ya usir wae lah. Nek ganggu diusir. Ndak sak wedi kowe misalkan ya. Ngene kok capondokan. Misalkan ana tanah kok berhantu, wanter. Dol rapayu tuku murah malah gitu. Gawe pondok lah ngono lho. Lah malah murah dituku, wis mbok tuku iku hantune usira iku ndak salah kowe. Kalau tak tuku kok ngono. Jadi ora salah kowe. Ya kok ilang dhewe. Jadi faktanya kan memang tidak ada. Nah ana wong ngomong, "Wah, nek kono-kono hantune ora ono." Nah, sedangkan ora ono. Niku kamuflase. Itu bagaimana cara menghadapi gangguan seperti ini. Rasulullah telah mengajarkan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajadta nalikane nemu sira al qomlata ing tumo fil masjid." Ing dalam masjid falqi mongko nibanu sira ing qomlah fi saubika ing dalam baju ira hatta takhruja sehingga metu kun apa qomlah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu menemukan seekor tumo di dalam masjid terjatuh kan, maka jatuhkanlah itu dia di pakaianmu hingga kamu keluar atau hingga hatta tahuja hingga keluar sapa sira. Artinya aja dijatuhkan di masjid lah. Mending nek misalkan kok tumomu do rontok misalkan. Kebak tumo nek dikukur do metu. Iku aja ditibake di masjid. Ya mending ngene lah, jumeji wa desa. Kan dibuat njuk. Dalam hadis lain bahkan kita tidak boleh membuang tumo itu ke tanah kan. Itu kan dolim kan. Mending dimatikan saja. Nah sudah ndak usah tumo dibuat di tanah. Ngene ora aja. Lan nek karo desa-desa kan tumo malah digene nang ngene. Ana sing dianu geget ngene. Dadi metan wong tak desa-desa ya metane. Penak buat tripol, cetit, tapi kamu penak apa? Ono suarane tes. Jadi nak muni tes ya dari mentes, lah nak orang muni itu jadi gabung jadi. Jadi bisa kayak pinter kayak konpetan, karo ngomong, karo ngerasani wong, kita ya karo. Kok bojoku kok malah anune sapure kok kesek sapure saiki kok. Mosok esuk-esuk iki kon mangkat kerja ora mangkat, malah penggaweane malah HP-nan terus saiki kok. Lah nek bojoku wah jeneng ngekule ra karuan. Wis turu datu-dut ida-idu. Ijek nyenani aku. Kowe ngono ku ngomong awake ra karuan karo anggere njupuk tumone. Cetit. Artinya apa? Memang tumo itu tidak boleh dibuang ke tanah. Kalau tanah itu kan bukan habitatnya kan. Lah kita boleh. Mending dimatikan. Nara dimatikan mending balikin dasi meneh. Tidak boleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusida ila ghairi ahli idza wusida nalikane den pasrahake apa al amru perkara urusan ya ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amru ya fal tanghir mongko becik nunggu sira as-saata ing mangsa kehancuran. Ya Rasulullah SAW bersabda, ketika sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan profesinya atau bukan ahlinya, maka ya tunggulah kehancurannya. Hanya semua kan harus diberikan pada ahlinya.
Nah, contohnya yaitu kalau sekarang kan banyak yang bukan pada ahlinya kan, misalkan kuliah misalkan jurusan hukum, kayak Kang Hakim jurusan kerjanya malah bagian mesin. Dan itu kan saya kan ngono kan. Menara ngono kuliah jurusan misalkan ya, jurusan apa itu jenenge? Bikin pesawat terbang misalkan. Lah kok kerjane nek kene malah gawe pendor silot. Nah, ngono gitu. Ya jauh tuh ya. Dan sekarang ini termasuk dalam hal ini biasanya kekuasaan. Misalkan ada penguasa tapi dia itu tidak mampu, tapi diserai. Lah ini ya tunggu tanggal mainnya, tunggu binasanya. Lah saiki kan wakeh ya. DPR terus penguasa kan anaknya yang tidak profesional. Ijazah ra duwe tapi dadi presiden dan kuwi lah. Dadi rusak negara iki. Betul nek kampung-kampung DPR lah rupane prongos-prongos niku. Kok jenenge we Teguh Untung wae ngono lho. Teguh Untung. Lha kok dipasrahi kon dadi wali kota ya. Dipasrahi dadi wali kota ana korupsi terus ya ngono kuwi lah. Dadi dhek golek untung terus jenenge Teguh Untung. Nah, nek taruh kata pajak DPR apa kayak Teguh Untung. Teguh Untung. Ya kudune ya misalkan kayak iki ya, presiden ini kan ada tuh calonnya berapa itu sekarang 3 orang. Lah ngene iki aneh yang profesional itu tidak dipilih, masalahnya aneh seperti itu. Padha karo ngene lho. Bisa ya pernah ya nek pondok itu. Tapi nak pondok-pondok tradisional atau pondok-pondok anu biasa. Nak pondok modern atau pondok maju ya ndak. Pondok-pondok sing tradisional lah. Iku nak milih lurah pondok, ku milih sing paling rusak. Soalnya kok iso digawe toleransi. Ya kan nak podo turune ra apa-apa kan ngono kan. Jadi milih ketua kepala pondok iku milih sing paling rusak. Sing pinter ora dipilih. Modele kan. Soalnya nah sing paling rusak iku kok nak misalkan jak turu gelem. Disuap rokok dia gelem. Kan ngono kan. Nah ana apa-apa ora diseneni kan ngono. Lah itu biasanya kan, lah ini terjadi di sebuah negara. Ya akhirnya yang ngono kuwi. Dadi kowe delok lah. Pemimpin iku nek ana sing pinter mbek sing bodho, kok dipilih sing bodho. Mbak kaya saiki kok njajal kok awasan ya. Iki calon presiden kok. Ana sing pinter siji ahli ya. Terus ana sing biasa-biasa, ana sing wis tuwa lah. Bukan sing dipilih, sing pinter kok ora dipilih. Biasanya kan ngono. Lah nek dipilih iku bayani dia kena kabeh maksudnya ngono. Engko ora iso korupsi, ora iso ngene, ora iso ngono. Jadi biasanya ngono. Lah padahal Rasulullah berpesan ya. Ketika sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya itu tumbuhlah kehancurannya. Ya semono kuwi lah. Lan Indonesia ora maju-maju. Ngono wae. Negara sekaya Indonesia, rakyatnya jono sing ora mangan, bayangkan kekurangan ekonomi, bayangkan. Bandingkan nih gone Saudi Arabia ya, satu orang nganggur itu digaji itu 13 juta atau 26 juta, satu orang. Itu dia kerja itu jatah. Nah cara gini berarti apa raskin ini loh, jatah kemiskinan ini loh. Ini per orang dijatah, bayangkan. Orang kerja orang apa. Lagi ini ojek kerja ojek kurang lho bayarannya suwiti. Kowe ngerti ya kerja sekolah swasta gitu. Masya Allah bayarannya 300.000 bayaran. Sekolah swasta. Jadi wah orang ngajeni belas, orang ngajeni ilmu belas. Padahal kerja ngono kuwi ojek kebuak royokan sing mulang. Jadi karena apa yang megang bukan orang ahlinya. Padahal nek wong sing ahli iso deh gaji guru yang sesuai bisa. Orang kerja iso gaji kan deh. Dan Indonesia kan dikelola sebaik-baiknya ya. Wong sugih kabeh ora ono wong melarat. Ora kerja ya mangan jatah negara cukup. Mana undang-undang ini kan jatah negara. Nah ini ya fakta diri sa'an. Wa qala Rasulullah SAW
Ila wudi'a nalikane den selehake apa saifu pedang fi ummati ing dalam umat ingsun ya lam yartafi mongko ora bakal munggah apa saif anha sangke ummati ila yaumil kiamat itu meko besok dina kiamat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketika sebuah pedang itu diletakkan pada umatku, maka dia tidak akan naik dari umatku hingga hari kiamat. Maksudnya ketika pedang diletakkan pada umatku, maksudnya apa ini? Ya ala suwab, ketika pedang telah diletakkan di dalam umatku, artinya orang Islam sudah tidak mau berjuang, ya dia tidak akan naik hingga hari kiamat. Nah, simbol Islam kan berjuang, mau berjuang. Agama yang paling kritis terhadap kemungkaran kan hanya Islam. Jadi ketika melihat kemungkaran itu diberantas, terus harus mengajak kebaikan itu hanya Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah liyane ra ono. Nah agama-agama liya amar mungkar nahi ma'ruf sing akeh. Utawa nek ora ngono ya sakarepmu. Masya Allah ya. Nah makanya ya ketika orang Islam sudah tidak mau berjuang, tidak gelap amar ma'ruf, ya tidak akan bangun hingga hari kiamat. Artinya di sini yang menyarankan agar Islam itu tetap vokal, yaitu menerapkan atau menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar alias mau berjuang. Hanya berjuang dalam zaman dulu itu kan simbolnya kan pakai pedang. Lalu sekarang berjuang bisa kemana saja. Termasuk dakwah ini berjuang. Aja, ayo podo ngaji al-mukarrar itu ya berjuang. Lah adapun mau atau tidak itu urusan mereka, itu terserah Gusti Allah. Kita hanya diperintahkan untuk mengajak. Makanya keberhasilan itu terserah Gusti Allah, urusannya Gusti Allah. Makanya Nabi siapa itu yang dulu itu Nabi Yunus ya, itu kan pernah dia itu masuk ke suatu negara kemudian memanggil-manggil, mari kita menyembah Allah. Kemudian dia ditangkap di gunung Nabi Nuh diwajar sampai mati. Dan datang seekor burung dari laut. Dan sayapnya itu diteteskan ke Nabi Yunus. Hidup lagi. Setelah hidup dia ngajak lagi, ayo kita menyembah Allah. Tuangkap lagi ke masyarakat, ke rakyat kafir. Dibunuh lagi, mati lagi, dihidupkan sama burung itu. Kemudian ketiga kali itu, ayo kita menyembah Allah, jangan menyembah makhluk misalkan. Kita harus beribadah pada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu suara ini dibawa angin. Karo angin dilebokke nek kupinge raja kan. Bingung raja opo iki? HP kundi, padahal ora nggawa HP tapi muni nang kene. Rajane. Wah, akhirnya terus, siapa ini? Manggil jenderal itu. Orang yang mengajak menyembah Allah ini siapa? Aku cukup krungu ya. Oh itu orang di luar sana. Hanya orang di luar sana diperintah ditangkap kan, dipenjara. Nah inilah dakwah ya. Di penjara, setelah masuk di penjara dia sholat terus, sehingga mempengaruhi orang-orang di sekitar penjara, malah dakwah di penjara. Bahkan dia bisa ada makanan, ada minuman di sampingnya itu dari surga. Ketika si menterinya itu menjenguk kan, kok ada minuman dari mana itu? Ternyata itu memang Nabiullah, akhirnya malah menterinya masuk Islam, terus kita Islam. Banyak yang masuk Islam. Nah, inilah namanya dakwah. Jadi ojo putus asa Pak, terus. Ayo kita menyembah Allah, dituangkap belayu deh. Belayu. Terus si jine meneh, alah ora salah. Kok paling ditangkap. Ngono ta ya ora gaton.
Jadi dakwah ya dakwah. Wa qala wallahu alam.